Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang ketiga, part yang ketiga mengenai gerak benda pada lintasan lurus. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak vertikal yang akan kita bagi menjadi dua, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak vertikal ke bawah, kita bagi menjadi dua, gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah ya. Jadi ada kecepatan awalnya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ya untuk gerak jatuh bebas. Untuk syaratnya di sini untuk gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Jadi, dalam hal ini kita bisa lihat di gambar ilustrasinya di sini. Jadi ada sebuah benda itu yang berada pada ketinggian tertentu, kemudian benda itu dilepaskan, maka otomatis bendanya itu akan jatuh ke permukaan tanah. Jadi tanpa diberi kecepatan awal, bendanya itu akan jatuh ke tanah. Karena itu syaratnya untuk gerak jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0. Nah, dulu di video part yang kedua, kita kan sudah belajar untuk VT itu sama dengan V0 plus AT, kan seperti itu. Untuk gerak jatuh bebas, karena A-nya atau percepatannya berupa percepatan gravitasi, maka A diganti dengan G. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, ini kan benda jatuhnya itu kan dipercepat, otomatis di sini nilainya tetap positif, seperti itu ya. Kita hanya mengganti V0-nya saja, untuk V0-nya nilainya adalah 0. Maka untuk VT itu sama dengan, nah ini 0, maka A-nya kita ganti menjadi G, kemudian T, seperti itu. Di mana untuk G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk VT-nya itu kecepatan sesaat ya, dan kemudian T-nya itu adalah waktunya. Oke, ini yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, di GLBB untuk menentukan jarak, S itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kan seperti itu. Nah, S ini kita ganti menjadi H. H itu adalah sebuah ketinggian. Maka S ini kita ganti H. Nah, V0-nya dikalikan T, karena V0-nya itu nilainya adalah 0, maka ini dicoret, nggak ada ya. Jadi tinggal setengah, A-nya kita ganti menjadi G, T-nya tetap kuadrat. Maka untuk persamaan kedua, untuk menentukan ketinggian pada gerak jatuh bebas, H-nya itu sama dengan setengah GT kuadrat, di mana untuk H-nya itu adalah ketinggian benda, satuannya adalah meter, ya. Dan kemudian untuk G-nya, ini percepatan gravitasi, T-nya itu adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Kemudian, untuk persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kan seperti itu. Maka A-nya kita rubah menjadi G, S-nya kita rubah menjadi H. V0 kuadratnya nilainya 0. Maka di sini VT kuadrat sama dengan 2GH. Maka untuk menentukan VT itu sama dengan, karena ini bentuknya kuadrat, biar berubah jadi VT, otomatis yang sebelah kanan itu diakarkan. Jadi VT itu sama dengan akar dari 2GH. Ya. Jadi ada 3 persamaan untuk gerak jatuh bebas. VT itu sama dengan GT, atau VT itu sama dengan akar dari 2GH, dan untuk menentukan ketinggiannya, H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Oke, selanjutnya, untuk gerak vertikal ke atas,
Ini syaratnya ya. Syaratnya bahwa karena gerakannya dari posisi A, dari bawah kita lempar ke atas, otomatis ada yang namanya kecepatan awal. V0-nya itu ada. Kemudian, di titik tertinggi, maka Vt-nya sama dengan 0. Di titik tertinggi, ini ya, di titik tertinggi, mohon maaf ini, saya hapus dulu. Di titik tertinggi, Vt-nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di sini Anda bisa lihat, karena pada di titik tertinggi Vt-nya itu sama dengan 0, maka geraknya itu gerak diperlambat. Jadi, geraknya diperlambat. Syaratnya itu Vt sama dengan 0, jika di titik tertinggi, kemudian ada kecepatan awalnya. Untuk menentukan persamaannya, kita bisa cek ya. Di sini misalkan, untuk menentukan Vt di GLBB itu kan sama dengan V0 plus AT. Kan seperti itu. Karena ini gerak vertikal ke atas dan gerakannya diperlambat, maka di sini akan menjadi seperti ini. Vt sama dengan V0 min GT. Ya, jadi ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, untuk menentukan ketinggiannya, nah, di GLBB, S itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Maka, pada gerak vertikal ke atas, S-nya kita ganti menjadi H, sama dengan V0T. Nah, ini yang awalnya plus, karena geraknya diperlambat, maka di sini menjadi minus. Setengah GT kuadrat, seperti itu. Ini akan menjadi sebuah persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan yang ketiga, tadi kan VT sama dengan, VT kuadrat di sini sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, kan seperti itu. Maka, untuk gerak vertikal ke atas, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, yang awalnya plus kita ganti menjadi minus. 2A-nya kita ganti menjadi G, S-nya kita ganti menjadi H. Seperti itu. Ini untuk gerak vertikal ke atas. Seperti itu ya. Nah, kemudian gerak vertikal ke bawah. Ilustrasinya ada benda di posisi A, kemudian dijatuhkan sampai ke posisi B. Nah, tanpa dijatuhkan saja, benda A itu akan jatuh ke B. Tetapi untuk gerak vertikal ke bawah berbeda dengan gerak jatuh bebas. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ketika dijatuhkan terdapat V0. Jadi V0-nya itu ada. Bukan V0-nya itu jadi tidak sama dengan 0. Artinya ketika menjatuhkan bola ini dikasih sebuah kecepatan awal. Jadi seperti itu. Maka, untuk persamaannya, jika di GLBB itu ada VT sama dengan V0 plus AT, maka kita rubah saja di sini. VT sama dengan V0 plus. Nah, A-nya kita ganti menjadi G dikalikan T. Kok kenapa ini plus? Karena untuk gerak vertikal ke bawah, geraknya itu dipercepat. Karena dipercepat, maka benda itu mengalami percepatan, berbeda dengan gerak vertikal ke atas. Untuk gerak vertikal ke atas, geraknya itu diperlambat, berarti mengalami perlambatan. Seperti itu. Jadi ini untuk persamaan VT-nya, ini yang pertama akan menjadi VT sama dengan V0 plus GT. Kemudian, untuk menentukan ketinggiannya, kan di GLBB sudah
ditentukan persamaannya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini S-nya kita ganti menjadi H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ini untuk persamaan yang kedua. Di persamaan yang ketiga, untuk menentukan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, maka Anda bisa rubah saja sendiri di sini. Maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ini menjadi sebuah persamaan ketiga. Sebenarnya untuk gerak vertikal ke atas atau vertikal ke bawah, asalkan kita tahu syaratnya, kita bisa mudah menentukan sebuah persamaannya atau menentukan rumusnya. Begitu. Ini contoh soalnya ya. Benda ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan, nah ini kecepatan awalnya ini kan 25 meter per sekon. Pada saat kecepatan benda 15 meter per sekon, benda berada pada ketinggian berapa? Oke, ini kasusnya adalah gerak vertikal ke atas. Ya, seperti itu ya. Gerak vertikal ke atas. Karena gerak vertikal ke atas, otomatis terjadi yang namanya perlambatan. Nah, seperti itu. Maka kita bisa mencari solusinya jika yang diketahui ini V0-nya ya, kecepatan awalnya ketika di sini kata kuncinya dengan kecepatan 25 meter per sekon. Kemudian pada ketinggian tertentu, kecepatannya berubah yang awalnya 25 ke 15, maka mengalami perlambatan kan. Nah, VT-nya itu sama dengan 15 meter per sekon. Di mana untuk percepatan gravitasinya ini adalah ini 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu adalah H-nya. So, kita bisa menjawabnya, jawab. Nah, Anda bisa lihat di sini untuk menentukan H-nya, kita bisa memakai persamaan yang ketiga. Jadi, kalau di GLBB itu ada yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi, kalau triknya saya hanya menghafalkan persamaan GLBB, kemudian saya tuangkan pada kasusnya. Karena kasusnya ini adalah gerak vertikal ke atas, maka kita rubah saja di sini. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, mengalami perlambatan, maka ini menjadi minus. 2A-nya kita menjadi G, S-nya kita jadikan H. Seperti itu. Maka di sini akan menjadi VT kuadratnya itu adalah 15. Maka ini 15 kuadrat, V0-nya adalah 25, menjadi 25 kuadrat minus 2 dikali 10 ya. 10H. Oke. Di sini ya. 15 kuadrat itu sama dengan 225. Sama dengan 25 kuadrat itu 625. Dikurangi 2 kali 10H, maka di sini menjadi 20H. Nah, ini 625 pindah ke ruas kiri yang awalnya positif jadi negatif. Maka 225 dikurangi 625 sama dengan 20H. Seperti itu. Maka di sini 225 dikurangi 625 itu sama dengan minus 400 sama dengan 20H. Sorry, ini minus 20H ya. Ini minus, ini minus, ini minus. Nah, coret nolnya. Maka ini juga coret minusnya. Maka untuk menentukan H-nya 40 bagi 2. Jadi ketinggiannya itu adalah 20 meter. Oke, terima kasih sampai sini saja. Jadi untuk bab gerak benda pada lintasan lurus, saya kira
sudah selesai. Kita akan lanjut di gerak parabola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.